teman-teman, selamat datang di podcast kita. Di episode kali ini, kita bahas beberapa jurnal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat atau public relation, tapi dengan sudut pandang yang lebih kritis dan mendalam. Benar banget nih, jadi bukan cuma sekedar rangkuman biasa, tapi kita juga bakal coba pahamin makna di balik penelitian tersebut dan relevansinya di dunia nyata. Nah, dan menariknya, kita bertiga punya fokus jurnal yang berbeda, tapi sebenarnya tuh saling berkaitan dalam konteks komunikasi dan organisasi. Oke, kita mulai dari Cantika dulu ya. Bisa dijelasin secara lebih mendalam nggak sih tentang jurnal yang kamu bahas ini? Oke ya, jadi jurnal yang aku bahas itu tentang bagaimana manajemen hubungan masyarakat atau bisa kita bilang itu sebagai humas itu bisa mempengaruhi dan mengembangkan perilaku organisasi khususnya di lingkungan sekolah. Tapi kalau kita lihat nih ya lebih mendalam, humas itu bukan sekedar menyampaikan informasi ke publik, tapi lebih ke bagaimana membangun hubungan yang berkelanjutan antara organisasi dan masyarakat. Humas juga berperan sebagai penghubung antara sistem internal dan juga sistem eksternal. Nah, jadi kalau komunikasinya berjalan dengan efektif, maka akan tercipta keseimbangan dalam organisasi. Jadi lebih lebih kayak membangun hubungan yang baik gitu, yang lebih berkelanjutan gitu antara si sekolah sama masyarakat. Jadi kalau misalnya kita ambil lebih gampangnya deh ya, humas itu nggak cuma sekedar nyampein informasi aja, tapi lebih ke membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan. Humas juga bisa jadi jembatan antara pihak sekolah dan luar sekolah. Jadi bukan cuma sekolah yang ngomong ke masyarakat, tapi masyarakat juga bisa kasih respon dan masukan ke sekolah. Kalau komunikasi ini berjalan dengan baik dan dua arah, hubungan itu jadi lebih seimbang. Sekolah itu jadi ngerti apa yang dibutuhin masyarakat dan masyarakat juga bisa percaya sama sekolah. Akhirnya suasana di dalam organisasi lebih nyaman, harmonis, dan mendukung perkembangan yang positif. Oh, berarti kalau humas tuh sistemnya lebih ke strategis ya? Iya. Jadi bukan teknis aja. Benar. Jadi bahkan di dalam jurnal yang aku jelasin ini bahwa humas itu sebenarnya udah mencakup 3 tahap. Yang pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dari ketiga tahapnya itu organisasi bisa membentuk perilaku internal yang baik. Contohnya tuh seperti apa sih, Cam? Misalnya ya nih ya Rian, ketika sekolah lagi aktif berkomunikasi dengan orang tua melalui berbagai media, itu menciptakan kepercayaan. Nah, dampaknya itu orang tua jadi bisa lebih terlibat dalam kegiatan sekolah. Nah, keterlibatan ini akhirnya mempengaruhi budaya organisasi di dalam sekolah. Karena apa? Karena pada dasarnya dari jurnal yang aku bahas ini, terlihat bahwa sekolah tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menerima masukan dari masyarakat seperti orang tua dan siswa. Hal ini penting karena komunikasi dua arah dapat membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Oh, berarti ada hubungan antara komunikasi eksternal dan kondisi internal organisasi ya, Chan? Iya, betul banget sih. Itu malah jadi poin pentingnya. Karena perilaku organisasi itu nggak berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu juga, indikator perilaku organisasi dalam jurnal ini cukup jelas, seperti adanya komunikasi dua arah, kemampuan menyesuaikan diri dan dengan kebutuhan masyarakat, dan adanya dukungan publik. Kalau menurut kamu kekuatan dari penelitian ini tuh apa sih, Chan? Kalau kekuatan utamanya sih ya Rin, itu tuh ada di pendekatan yang holistik. Jadi dia nggak cuma melihat humas sebagai alat komunikasi, tapi sebagai bagian dari sistem organisasi. Tapi di sisi lain, kelemahannya itu mungkin karena fokusnya itu masih ada di lingkungan sekolah aja. Jadi belum tentu bisa langsung digeneralisasiin ke organisasi lain. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke jurnal yang akan kalian jelaskan. Jurnal kamu ini kayaknya lebih ke praktik PR di dunia nyata ya? Nah, bener banget, Chan. Jurnal yang aku bahas ini fokus ke bagaimana praktisi humas di Indonesia melakukan riset dan menjalin hubungan dengan media. Kalau kita lihat secara teori, riset itu harusnya jadi fondasi utama dalam humas. Artinya sebelum membuat program, komunikasi humas harus tahu dulu siapa publiknya, terus apa kebutuhannya, dan bagaimana cara terbaik menjangkaunya.
Nah, lebih jelasnya, humas di Indonesia melakukan riset dan membangun hubungan dengan media. Secara teori, riset itu penting banget, bahkan jadi dasar utama sebelum humas bikin program atau strategi komunikasi. Nah, maksudnya humas itu seharusnya nggak asal bikin program aja, mereka juga harus cari tahu dulu siapa sih targetnya, terus apa yang mereka butuhin, dan cara paling efektifnya buat nyampein pesan ke mereka. Jadi semua keputusan itu berdasarkan by data, gak cuma feeling atau kebiasaan aja yang harus menduga-duga. Kalau risetnya jelas, program yang dibuat juga jadi lebih tepat sasaran dan hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau dalam praktiknya belum tentu kayak gitu kan, Rin? Nah, itu dia poin pentingnya dari penelitian ini tuh. Pokoknya dari hasil wawancara ke-32 praktisi humas, ternyata banyak yang belum melakukan riset secara maksimal. Kenapa bisa kayak gitu, Rin? Nah, itu juga, Chan, kemungkinan hal ini terjadi karena ada beberapa faktor sih, Chan, kayak keterbatasan waktu, terus kurangnya tenaga atau dana, terus juga masih rendahnya kesadaran dan pentingnya riset dalam humas. Nah, akibatnya banyak praktisi humas yang langsung membuat program komunikasi tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Nah, dampaknya itu program yang dibuat seringkali tidak didasarkan pada data yang jelas, sehingga kurang tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhan publik, dan hasilnya juga kurang maksimal. Terus kalau soal hubungan medianya gimana tuh? Nah, kalau hubungan media ini sih sebenarnya jadi alat utama untuk menyampaikan pesan organisasi kepada publik nih. Tapi yang bikin menariknya itu hubungan ini seringkali bersifat jangka pendek. Misalnya, humas hanya aktif ketika ada isu negatif aja. Jadi tujuannya lebih ke meredam berita buruk, bukan membangun hubungan jangka panjang dengan media gitu loh. Berarti masih reaktif ya, bukan proaktif gitu ya, Rin ya? Nah, iya benar banget, Chan. Terus juga hal ini masih cukup sensitif. Penelitian ini juga menemukan adanya praktik budaya amplop yang dimana budaya ini tuh bertentangan dengan etika komunikasi profesional. Nah, hal ini bisa dijelaskan melalui perspektif kultural konteks teori, bahwa praktik komunikasi sering dipengaruhi oleh budaya lokal. Yang ngasih amplop itu ini enggak sih yang ada yang ngasih uang ke jurnalis? Iya sih, praktiknya tuh dilakukan untuk menjaga hubungan dengan media, tapi jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan etika jurnalistik yang biasanya dilakukan dengan kasih uang atau fasilitas ke jurnalistiknya supaya hubungan tetap baik gitu. Tapi ya sejujurnya cara ini tuh nggak sesuai dengan etika jurnalistik sih gitu, karena bisa bikin berita jadi nggak objektif dan cenderung berpihak kita. Tapi menurut kamu itu tuh masih relevan nggak sih sampai sekarang? Kalau dari menurut aku mulai berkurang sih, Chan, terutama karena perkembangan media digital sekarang tuh informasi lebih terbuka dan publik juga lebih kritis. Jadi praktik saat ini nih makin sulit untuk dipertahankan. Jadi kalau dari POV atau pandangan kamu, kesimpulan dari jurnal yang udah kamu baca itu gimana, Rin? Jadi kesimpulan yang dari aku ini, intinya riset dan hubungan media itu penting dalam humas karena menjadi dasar dalam penyusunan strategi komunikasi dan menyampaikan informasi ke publik. Nah, si riset ini ngebantu kita buat paham kebutuhan si audiensnya. Sedangkan hubungan media itu berperan dalam membangun citra organisasi atau publik gitu. Tapi di Indonesia penerapannya masih belum optimal sih, masih ada kurang transparansi yang jelasnya, terus praktik yang belum profesional gitu. Terus juga ada hubungan media yang cenderung bersifat sementara, kayak hanya digunakan saat dibutuhkan. Makanya aku bisa simpulin kalau ini tuh humas perlu lebih mengutamakan keterbukaan citra publik dan membangun hubungan jangka panjang agar lebih efektif. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal TIA.
Nah sekarang Ti, dari tadi kita sudah bahas soal peran humas dalam organisasi kan, dan pentingnya riset dalam praktik PR. Menurut kamu bagaimana sih Ti, semua itu berkaitan dengan evaluasi dalam humas? Ya, karena kalau komunikasi sudah direncanakan atau dijalankan itu, kita tuh sebenarnya bisa tahu kalau itu tuh bisa berhasil atau enggaknya tuh dari apa ya? Oke, kalau menurut aku dari jurnal yang aku baca yaitu The Evolution of Public Relation Measurement and Evaluation yang ditulis oleh Tom Watson tahun 2012. Jurnal itu ngebahas tentang evolusi pengukuran dan evaluasi selama lebih dari 100 tahun. Kalau yang aku lihat sih sebenarnya jurnal yang aku baca ini nyambung sama apa yang kalian bahas tadi. Karena kan komunikasi dalam humas itu bukan cuma soal nyampein pesan doang kan, tapi juga harus ada hal yang bisa dibuktikan, terus dampaknya, apakah benar-benar berpengaruh atau enggak. Nah, yang bikin aku tertarik nih sama jurnal ini adalah ternyata dari dulu evaluasi atau cara mengukur keefektifan PR tuh udah ada, cuman caranya emang masih sederhana. Misalnya, dulu praktisi PR tuh mengukur keefektifan cuman dari media kayak koran. Jadi mereka tuh ngelihat dari menghitung berapa berita yang muncul, terus apakah beritanya positif atau negatif, terus seberapa sering organisasi itu disebut. Nah, berarti cuma dilihat dari muncul di media aja ya Ti? Iya, lebih ke situ sih Rin. Jadi yang dilihat itu cuman apa yang terlihat di permukaan aja. Padahal menurut Tom Watson sendiri, cara seperti itu tuh belum cukup karena itu kan cuma nunjukin output ya, bukan hasil nyata. Artinya kita tahu pesannya itu tersebar, tapi kita tuh nggak benar-benar tahu apakah pesan tersebut dapat mempengaruhi publik atau enggak. Terus selain itu dari awal perkembangan PR juga ada perbedaan sudut pandang sih. Ada yang anggap PR tuh seni, jadi nggak bisa diukur secara pasti karena kan itu lebih berkaitan sama kreativitas dan hubungan manusia. Tapi di sisi lain ada juga yang mandang PR itu sebagai ilmu, jadi harusnya tuh bisa dihitung dari riset maupun data. Nah, menurut aku perbedaan cara pandang ini yang akhirnya ngebuat praktik evaluasi PR jadi apa ya, nggak konsisten sampai sekarang. Oh, jadi sebenarnya ini tuh dari awal tuh emang udah ada perdebatan ya, Ti? Iya, dan itu berpengaruh banget sih Chan sampai sekarang. Selain itu, jurnal ini juga ngebahas kalau misalnya banyak praktisi PR yang sebenarnya tuh belum melakukan evaluasi secara maksimal. Alasannya sih klasik ya, misalnya kayak mahal, susah, terus makan waktu yang banyak. Nah, akhirnya banyak yang lebih fokus ke menjalankan programnya aja, tanpa benar-benar tahu nih, tanpa benar-benar evaluasi programnya tuh berhasil atau enggak. Padahal sebenarnya evaluasi itu penting banget ya Ti. Jujur penting banget sih Rin, cuman sayangnya menurut Watson sendiri evaluasi dalam PR tuh cuman sering jadi omongan aja tanpa benar-benar dilakuin. Jadi secara teori semua orang tuh tahu kalau misalnya evaluasi itu penting. Cuman dalam praktiknya masih sering diabaikan. Kalau dikaitkan dengan jurnal kamu tadi kan disebutin ya, banyak praktisi yang belum melakukan riset secara maksimal. Nah, sebenarnya itu bagian dari masalah yang sama, yaitu kurangnya pendekatan berbasis data dalam humas. Terus, kalau dikaitkan sama Cantika, tanpa evaluasi kita tuh nggak bisa makstiin apakah komunikasi itu benar-benar berdampak pada perilaku organisasi atau enggak. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, terutama dengan adanya internet dan medsos, cara evaluasi PR tuh perlahan berkembang lah. Sekarang kita gak cuma bisa lihat jumlah berita, tapi kita juga bisa mengukur engagement, interaksi, bahkan hubungan jangka panjang dengan publik. Berarti sekarang harusnya lebih mudah ya? Harusnya sih iya ya, tapi balik lagi kata Watson tadi, meskipun metodenya udah semakin canggih, tapi masih banyak praktisi PR yang tetap menggunakan cara lama yang kurang efektif dan relevan sih. Jadi bisa dibilang tantangannya tuh sekarang bukan ke teknologi ya, lebih ke cara berpikir dan kesadaran untuk benar-benar melakukan evaluasi dari sumber daya manusianya sendiri sih. Terus ya, dari menurut aku ketiga jurnal ini tuh bisa kita lihat bahwa komunikasi dalam humas itu emang penting. Tapi nggak cukup kalau cuma diomongin,
Gak cukup kalau nggak dilakuin gitu. Harus ada riset yang kuat, strategi yang jelas, dan yang paling penting tuh adalah evaluasi yang benar-benar nunjukin dampak yang nyata. Karena tanpa evaluasi, kita sebenarnya nggak pernah benar-benar tahu apakah komunikasi yang kita lakukan itu berhasil atau cuma kelihatan berhasil aja.